Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyelesaikan doa malam hari ini dan kami menyerahkan Tuhan yang tetap bertahta di tengah kami, meskipun berada di tempat yang berbeda, tapi Tuhan berada di tengah-tengah kami, bertahta dan memberkati kami. Firman-Mu menjadikan kami dilengkapi untuk hidup benar, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Jauhkan dari penyelewengan dan juga jauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus semakin dominan menuntun kami hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Juga ketika kami berdoa, kami menyerahkan kepada Tuhan oleh anugerah-Mu saja, maka doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, masih menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menghendaki supaya dijelaskan, yaitu penjelasan mengenai bahasa roh, saudara-saudara. Dan pertanyaan dari Ibu Titin ini tidak selesai sampai di sini, nanti masih ada kelanjutannya. Ya, ini saya memberi judul sekaligus memahami yang agak lebih luas lagi, karena kalau berbicara tentang bahasa roh itu bukan hanya bahasa roh itu sendiri, tapi mengenai karunia-karunia roh atau yang dikenal dengan karismatika, ya, atau karismata. Ya, karena itu maka saya memberi judul renungan malam ini adalah Karismatika Part 8. Karismatika bagian 8 dan subjudulnya Bahasa Roh dan Karunia Mujizat. Nah, mari kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 12. Jadi untuk dipahami bahwa kalau kita meneliti mengenai bahasa roh dan karunia-karunia roh itu, ayat utamanya adalah di 1 Korintus pasal 12, saudara-saudara sekalian. Jadi 1 Korintus pasal 12, utamanya ayat 1 sampai 11. Tapi kali ini saya ingin membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10 bagian A. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Ya. Jadi dalam bagian Alkitab ini dijelaskan mengenai 9 karunia roh. Jadi kemarin sudah kita pahami ya, kalau kita mau memahami bahasa roh itu bukan hanya bahasa roh sendiri, itu hanya bagian kecil, itu hanya 1 dari 9 karunia yang disebutkan tentang karunia-karunia roh atau karismata atau ganjaran kasupngan atau spiritual gift gitu. Jadi kita sekarang sedang memahami sesuai dengan kalangan Kristiani yang bisa menerima karunia roh ini. Karena ada kalangan Kristiani yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang karunia roh ini. Jadi kalau meneliti kitab suci mungkin secara kasarannya tidak serinci yang kita lakukan inilah. Jadi pokoknya hanya mengatakan bahwa bahasa roh itu sesat, itu bahasa setan. Tidak bisa dibedakan antara itu dari Tuhan atau dari setan, begitu. Lalu gampangannya pokoknya itu bukan budaya Kristiani lah gitu. Itu ada kalangan yang memiliki prinsip semacam itu. Kalau sudah semacam itu tidak ada yang bisa kita bahas. Karena apa? Karena ya sudah tidak menerima. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Dan sekarang kita membahasnya supaya kita memiliki wawasan lebih luas dari kalangan yang bisa menerima. Nah, kalangan yang bisa menerima ternyata
mempercayai bahwa 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 ini, dan nanti sebelumnya sampai ayat 14, sampai pasal 14 maksud saya, itu masih membicarakan mengenai Roh Kudus dan karunia-karunia roh, bahkan juga ditambah di surat Roma, saudara ya. Nah, ini nanti yang kita mencoba menyelami ya, bagi kalangan yang bisa menerima bahwa karunia roh itu ada. Nah, penjelasannya kira-kira semacam ini, begitulah yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kemarin sih sudah kita dalami bahwa kalau bahasa roh itu hanya 1 dari 9 karunia, nah yang 9 karunia itu apa saja? Itu sudah kita renungkan, yang judulnya karunia bahasa roh dan karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya, atau bahasa roh dan karunia hikmat itu, karena membuat judul itu tidak leluasa, saudara ya, itu hanya 100 karakter huruf. Jadi saya singkat-singkat, tapi tepatnya sebetulnya judulnya mestinya bunyinya bahasa roh, karunia bahasa roh dan karunia berkata-kata dengan hikmat, itu yang satu. Jadi ada karunia roh yang namanya berkata-kata dengan hikmat, sudah kita dalami, sudah kita perhatikan lah, kita kenal ya. Kemudian yang kedua, karunia bahasa roh dan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini yang kedua, ada karunia roh yang namanya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, karunia bahasa roh dan karunia iman. Jadi iman itu ternyata bukan sekedar percaya saja, tapi iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Karena kitab suci menyebutkan begitu. Kitab suci menyebutkan ada istilah, coba aja saudara cari nanti, ada istilah kadar iman. Jadi iman itu ada ukurannya, karena Tuhan Yesus sendiri juga berkata bahwa kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, nah kan berarti sebesar itu Tuhan Yesus menunjukkan ukuran. Berarti ada iman yang lebih kecil dari biji sesawi atau bahkan lebih besar dari biji sesawi. Jadi ada ukuran iman. Nah, ini sudah kita pelajari yang lalu. Lalu yang berikutnya judulnya bahasa roh dan karunia untuk menyembuhkan, yang kemarin itu. Nah, yang dimaksud dengan menyembuhkan di sini ini sebetulnya bukan sekedar orang sakit diobati lalu sembuh. Ini karunia dan hubungannya dengan supranatural atau mujizat atau karya roh, seperti itu, saudara ya. Jadi saya jelaskan sekalian, yang disebut karunia kesembuhan itu bukannya ada orang datang sakit lalu diberi obat lalu sembuh, bukan begitu ya. Jadi karunia kesembuhan itu karunia yang sangat menyangkut dengan kuasa Tuhan oleh karya Roh Kudus pada masa kini ini, saudara, pada masa perjanjian baru itu. Jadi oleh kuasa Roh Kudus orang sakit menjadi sembuh, seperti itu. Bahkan seringkali tidak usah menggunakan persyaratan-persyaratan medis itu. Tapi ada juga yang menggunakan persyaratan-persyaratan atau sarana medis, tetapi ada penyakit-penyakit yang sudah secara medis dikatakan tidak mungkin sembuh, tidak bisa sembuh gitu. Nah, tapi ternyata ketika didoakan orang itu kemudian sembuh. Lalu juga muncul sebuah keyakinan bahwa wah itu mukjizat. Itu. Jadi contoh saja, misalnya ada orang yang sudah oleh dokter divonis, yang kemarin dulu ya, itu ya kita punya dokumentasi kesaksian itu, ada 11 atau 12 orang itu ya yang merupakan tim dari sebuah tim kedokteran yang menangani seorang pasien yang sudah berkata kepada ayah dari pasien yang bersangkutan dan suami dari pasien yang bersangkutan, kami sudah angkat tangan, kami tidak sanggup lagi, sudah ini hanya mujizat yang bisa menolong itu. Lalu si ayah berdoa semalam suntuk mengelilingi tempat tidur di ruang ICU itu. Saudara nanti lihat dokumentasi kesaksian kami, judulnya Tuhan membatalkan kematianku. Ya benar ya, kemarin itu ya. Ada beberapa yang sudah kita dokumentasi itu, saya agak lupa judulnya, tapi kayaknya yang itu ya, Tuhan membatalkan kematianku.
Nah, lalu ternyata pada pagi hari yang dokter sudah menyatakan angkat tangan, sudah tidak sanggup dokter, sudah pasti mati itu. Sesuai dengan perhitungan ilmu kedokteran. Tapi ternyata oleh doa seorang ayah, anak ini disembuhkan. Paginya sudah langsung dipindah ke ruangan non ICU, di ruangan perawatan biasa, seperti itu. Itu artinya kemajuan besar, saudara, dan hidup sampai hari ini. Nah, penyakit yang tidak bisa disembuhkan lalu oleh doa disembuhkan oleh Tuhan, oleh karya Roh Kudus melalui seseorang. Itu sering orang kemudian menyebut orang tersebut memiliki karunia kesembuhan. Nah, sekarang yang sore hari ini, saudara-saudara, judulnya bahasa roh dan karunia mujizat, atau sebetulnya lengkapnya adalah karunia bahasa roh dan karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, begitu. Karena tadi ayat yang kita baca menyatakan bahwa ada kuasa ya untuk mengadakan mujizat, ya, mengadakan mujizat. Nah, ini saudara, kalau saya mengingat sebetulnya kalau di Perjanjian Lama ada banyak contoh ya. Nah, hanya memang tidak dikaitkan secara khusus dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita mengingat tokoh Musa, waduh, Musa itu tukang membuat mujizat ilahi itu, saudara ya. Mulai dari 10 tulah di negara Mesir, jadi apa itu? Air menjadi darah, terus apa lagi? Lalat pikat, kemudian masih ada lagi nyamuk, lalu yang paling mengerikan itu anak sulung mati. Nah, itu jadi karena perkataan Musa semuanya itu terjadi. Itu mujizat tapi berupa tulah, saudara ya. Nah, lalu juga yang lain, mujizat-mujizat yang berupa pertolongan, katakanlah contohnya umat pilihan Tuhan sampai di padang gurun tidak punya air, lalu Musa diberi kuasa oleh Tuhan untuk memerintahkan batu mengeluarkan airnya. Kemudian yang paling besar perbuatan mujizat oleh seorang manusia yang diberikan kuasa oleh Tuhan adalah membelah laut Tiberiu. Ya, itu sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, ini perbuatan-perbuatan mujizat oleh manusia itu di Perjanjian Lama, dan masih ada tokoh-tokoh yang lain lagi sebetulnya. Contohnya adalah Nabi Elia. Nabi Elia di atas Gunung Karmel, dia memerintahkan, memohon ya tepatnya, tapi juga bisa disebut memerintahkan api datang dari langit ya, yang berasal dari Tuhan untuk memakan habis korban persembahan yang diguyur air sampai menggenang itu. Nah, itu kecuali karunia iman, itu juga karunia kuasa membuat mujizat ya. Itu Elia dan lain-lain, masih ada lagi, ada banyak kalau di Perjanjian Lama. Nah, saudara, tapi kita ini hidup di Perjanjian Baru, dan dikatakan karunia roh ini dijelaskan di 1 Korintus. Ini kan kaitannya dengan saudara dan saya yang hidup pada masa Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Baru contohnya apa? Contohnya adalah Rasul Paulus, saudara, yaitu ketika Rasul Paulus ada di pulau, namanya Pulau Siprus. Ya, ketika Rasul Paulus berada di Pulau Siprus, lalu memberitakan firman Tuhan sampai ke sebuah pulau yang lain namanya Pulau Pafos, dan di situ ada seorang gubernur namanya Gubernur Sergius Paulus. Nah, Paulus ini sedang mengabarkan Injil kepada Gubernur Sergius Paulus ini, tapi dihalang-halangi. Jadi mendapat tantangan seperti itu ya. Atau mungkin dalam bayangan saya itu disepleteri gitu ya. Jadi ya pokoknya mendapatkan tantangan lah. Si gubernur ini juga dibujuk-bujuk oleh si tukang sihir namanya Bar Yesus, atau juga disebut Elimas. Itu sebetulnya diperkirakan orang Yahudi juga itu, saudara ya, di pulau itu. Nah,
karena di situ dikatakan nabi palsu gitu. Nah, Elimas ini ya. Elimas ini menentang Paulus. Nah, saya baca aja ya, saudara ya, di Kisah Para Rasul pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13, saya baca mulai ayat 6 untuk Anda. Nanti ini karunia mujizat ini bisa kita pahami. Mulai ayat 6, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi, seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, jadi Bar Yesus atau Elimas itu orangnya sama, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Cukup jelas ya, sampai di situ saya baca. Jadi di Pulau Siprus, di satu tempat namanya Pafos ya. Pafos rupanya bukan pulau itu ya. Di situ tidak dijelaskan, tapi satu tempat namanya Pafos itu pekerjaan Saulus atau Rasul Paulus dalam memberitakan kabar keselamatan mendapat tantangan dari seorang Yahudi yang lain, ya nabi palsu atau tukang sihir namanya Elimas ya. Jadi membujuk-bujuk gubernur itu, karena si gubernur dikatakan tadi sahabatnya si Elimas ini. Nah, tapi Paulus itu kemudian dengan suara mantap mengatakan bahwa Elimas, wah, engkau ini menentang kebenaran Tuhan dan menentang pekerjaan Tuhan. Berapa lama lagi kamu akan menentang? Kamu akan menjadi buta untuk beberapa hari. Nah, gitu. Wah, ternyata langsung jadi buta. Saudara, yang seperti ini saya menyebutnya ini keajaiban. Dan harap dicatat, keajaiban yang terjadi itu ditujukan memiliki tujuan utama kemuliaan nama Tuhan. Ini kan dikatakan buta hanya beberapa hari. Saya berharap ya, kalau kalimat ini, ayat-ayat ini diteruskan, Elimas itu bertobat dan terima Tuhan Yesus. Saya berharap semacam itu, karena dia sendiri mengalami semacam itu. Nah, hanya sayangnya tidak dijelaskan di kitab Kisah Para Rasul ini. Tapi kalau orang cerdas, karena si gubernur itu orang cerdas dan dia langsung menerima Tuhan Yesus Kristus, takjub akan pengajaran oleh firman Tuhan itu. Nah itu. Tapi si Elimas tidak dijelaskan pada akhirnya bagaimana. Nah, hanya saudara, mari kita memahami bahwa ada kuasa yang diberikan kepada hamba Tuhan sampai hari ini. Melalui apa? Melalui karunia Roh. Jadi kalau kita meneliti firman Tuhan, ya mari kita memahami. Jadi saudara-saudara, kalau saya boleh menganjurkan, ya, serius nih saya berkata, yang diberi kuasa semacam ini bukan hanya pendeta-pendeta loh saudara. Siapapun saudara. Siapapun bisa minta karunia hikmat, karunia apa kemarin itu, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, dan sekarang karunia membuat mujizat ini bisa sampai sekarang ini. Tapi catatannya adalah semuanya itu bukan untuk keuntungan diri pribadi atau semata-mata golongan tertentu itu saudara ya.
Jadi itu namanya karunia, itu diatur sekehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu ya. Dan karunia mujizat ini memang kalau saya boleh menambahkan, hari-hari ini jarang, khususnya saya kurang mendengar sih. Tapi kalau ada saudara yang mungkin mendengar ada seorang yang beriman Kristiani kemudian membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus, silahkan bisa disaksikan malahan. Yang sempat saya baca dalam dasawasa akhir-akhir ini atau abad terakhir ini, pernah di India ada seorang penginjil dikisahkan dalam sebuah buku, saya lupa bukunya apa, tapi saya ingat waktu itu dimusuhi orang yang memusuhi itu tidak bisa mendekat, saudara. Ya, penginjil itu punya kuasa, siapa yang mendekat sama dia roboh, dikatakan semacam itu. Hanya cerita itu tidak populer memang. Jadi ada mujizat-mujizat yang masih dianugerahkan kepada kita kalau ayatnya firman Tuhan berkata jelas ada. Nah, hanya itu sebetulnya bisa terjadi untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Kalau itu terjadi semata-mata untuk keuntungan kita secara pribadi atau golongan tertentu secara pribadi, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi ya. Nah, seperti itu. Maka nanti di bawah kita akan melihat juga ada namanya karunia membedakan roh, karena nanti ada orang mendoakan dalam nama Yesus tapi masih ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Saya pernah ketemu sama orang semacam itu, saudara. Iya. Jadi saya hamba Tuhan, tapi saya juga punya ilmu selain yang dijelaskan di Alkitab. Jadi dia berkata begitu, kecuali mendoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus didasari juga dengan ilmu-ilmu gaib yang lain. Wah, nah itu bahaya yang semacam itu. Makanya ada karunia membedakan roh. Besok kita lihat akan hal ini. Nah, hanya karunia membuat mujizat ini, saudara-saudara, bahkan mungkin mujizat-mujizat kecil aja kalau itu masih terjadi di sekitar kita. Contoh ya, dulu saya bahkan sempat terheran-heran. Kenapa? Karena dalam pelayanan retreat itu, saudara, banyak terjadi itu ya. Terutama retreat yang saya banyak melihat itu, saudara ya. Jadi kalau pelayanan di retreat kaum muda umumnya gitu ya, kaum muda maupun kaum tua itu, saudara ya. Lalu nanti habis khotbah kemudian ada namanya calling altar, panggilan untuk maju didoakan itu. Orang-orang yang maju ke depan itu kemudian didoakan dan ditumpangi tangan. Nah, hanya ditumpangi tangan gitu tapi orangnya menggelepar-gelepar begitu. Kan kayak begitu namanya mujizat. Orang yang semacam itu kadang-kadang setelah itu dia heran sendiri, kok di lingkungan saya tidak pernah terjadi semacam ini, tapi hanya ditumpangi tangan kok bisa terjatuh semacam itu. Nah, ini di dekat-dekat saya di sini sekarang ini ada, kami kemarin dulu mengadakan retreat 1 atau 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi itu ya, sekitar 3 tahun yang lalu itu ada yang lapor kepada saya, wah saya hanya ditumpangi tangan tapi seperti dijatuhi sebuah beban yang berat banget begitu sampai saya terjerembab seperti itu. Nah, itu kalau itu disebut mujizat ya bisa, tapi kalau itu ya nggak tahu lah, kalau menurut saya agak biasa itu buat saya. Jadi sering melihat gitulah. Jadi lalu bukan mujizat lagi gitu. Tapi kalau bagi orang-orang tertentu mungkin ya, loh, jadi nama Yesus itu punya kuasa. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar beragama, tapi Tuhan Yesus itu benar-benar datang di dunia ini membawa dimensi roh, ya, menguasai bahkan dimensi kerohanian, dimensi roh atau dunia roh seperti itu. Sehingga hal-hal yang supranatural itu bisa terjadi sepanjang, sekali lagi saya mengingatkan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak bisa kalau untuk keuntungan pribadi lalu menjadi dukun Kristen, itu tidak ada kisahnya seperti itu. Bahkan kalau saudara nanti minta kuasa untuk mengadakan mujizat tapi digunakan untuk bukan untuk kemuliaan nama Tuhan yang terutama, wah itu sudah menyeleweng dari firman Tuhan dan kemungkinan ya tidak diberi kan semacam itu. Itu saudara ya. Jadi itu untuk kita ingat
Jadi saudara, walaupun sekarang jarang kita dengar perbuatan mujizat semacam ini, tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa itu masih diberikan kepada kita. Sehingga kalau ada saudara yang mau minta, boleh ya. Karena di bawah besok kita akan mempelajari bahwa karunia roh itu dianjurkan untuk minta loh, kita itu malahan. Mintalah diberi karunia-karunia roh itu untuk perlengkapan pelayanan. Nah, ini saya mulai menjelaskan sekarang bahwa karunia roh itu tidak menunjukkan orang itu Kristen kelas 1. Enggak. Jadi orang yang sudah menyembuhkan, orang yang sudah diberi karunia membuat mujizat itu bukan berarti dia kelas 1. Untuk masuk dalam kerajaan surga atau tidak itu ditentukan oleh Tuhan sendiri sesuai dengan firman yang ada. Makanya bahkan Tuhan Yesus di Matius pasal 7 kan berkata bahwa nanti pada zaman akhir ada orang yang istilahnya nagih ya sama Tuhan Yesus. Bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Tapi Tuhan Yesus berkata, enyah daripadaku pembuat kejahatan. Nah, besok kita renungkan ini. Jadi karunia roh berbeda dengan karakter rohani. Tapi besok ya. Yang sekarang ini dulu. Karunia mengadakan mujizat. Nah, sehingga kesimpulan atau sebuah nilai yang bisa kita ingat, kita catat hari ini dari perenungan kita mengenai bahasa roh dan karunia mengadakan mujizat. Saya mencatatnya begini, diingat kembali bahwa karunia bahasa roh hanya salah satu dari 9 karunia roh yang lain. Sebaiknya pahamilah semuanya, kenalilah semuanya tepatnya ya, supaya wawasan kita lebih luas. Ya, saya ulangi, diingat kembali bahwa karunia bahasa roh hanya salah satu dari 9 karunia roh yang lain. Sebaiknya kenalilah semuanya, supaya wawasan kita lebih luas. Karena itu maka saya mengajak saudara nanti memahami atau tepatnya mengenali 9 karunia yang lain ini, supaya wawasan kita lebih luas. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Dalam doa, dalam setiap doa malam kita yang kita lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan, dan yang berikutnya adalah namanya saja doa malam. Jadi harus berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa. Lalu kita berdoa termasuk mendoakan saudara kita yang dalam minggu ini masih harus kita naikkan dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan intinya kami mengucap syukur Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap hari kami dapat bersekutu memuliakan Tuhan, dan Tuhan mengingatkan
dalam hari-hari kami bahwa kami memang harus menyediakan waktu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan ini. Bahkan dari tempat kami masing-masing, walaupun di tempat berbeda, kami boleh merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan bahkan mengajukan banyak pertanyaan yang dapat kami kumpulkan bersama. Termasuk pada sore hari ini kami mengumpulkan pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, sehingga semua yang kami dengarkan, khususnya pengenalan mengenai bahasa roh, Tuhan tolong kami supaya kami memperluas wawasan kami sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Mohon Roh Kudus dominan menolong kami sehingga hidup kami tidak tersesat, tetapi tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan, berjalan dalam kemurnian Tuhan. Jikalau ada yang salah pada kami, ampuni kiranya Tuhan dan murnikan, sehingga semuanya menjadikan Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Terus kami doakan supaya keadaan bangsa dan negara kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami, nama yang penuh kuasa. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan baik jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Srimintowati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alekio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi Slamet Haryono di Wonogiri, dan bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang sore hari ini ikut berdoa bersama kami merindukan kesembuhan. Tuhan yang mengaruniakan kesembuhan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam Besar Agung kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa, memberikan jalan keluar terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk peningkatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan kepada kami untuk dapat melayani Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga semua yang kami kerjakan semakin menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur setiap hari kami merasakan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menambahkan bahwa yang doa malam itu kami ingin menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan rohani khususnya yang saya khususnya bisa menjawab, silahkan diajukan, saya akan mencoba membahas dalam doa-doa malam, sehingga doa malam kita yang akan datang juga punya bahan ya, apa yang Anda butuhkan semacam itu. Dan ini kan satu anugerah, setiap doa malam kita dapat menjawab pertanyaan dari saudara kita, yang itu juga menambah wawasan kita akan pengenalan akan Tuhan, seperti itu. Doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, saudara, jam 6 atau 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga ada doa pagi, yaitu dilaksanakan jam 5 dini hari ya, sampai selesai, biasanya 30 sampai 40 menit semacam itu. Seperti ini yang kita lakukan. Kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa, dukungan yang lain. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, sehingga tim multimedia kami terbantu. Juga share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.